Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang dibahas masih keberagaman di Indonesia. Pada video sebelumnya keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman kepercayaan sudah dibahas ya. Sekarang yang akan dibahas adalah mengenai keberagaman antar golongan ya. Keberagaman antar golongan. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri, yakni secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, ada lapisan atas, menengah, dan bawah ya. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban ya. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri atas 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Nah, keberagaman antar golongan ini tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Nah, meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Secara horizontal ini datar ya, kalau garis horizontal. Kalau secara vertikal, ini garis vertikal ini bentuknya bukan datar ya. Garis lurus seperti itu, berdiri garisnya gitu ya. Nah, ini stratifikasi sosial atau disebut juga dengan kelas sosial atau status sosial. Ada golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Golongan atas termasuk dengan orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Maksudnya penguasa itu adalah para pemerintah ya, seperti presiden. Pokoknya para orang-orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan di negara kita. Golongan menengah seperti pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Golongan bawah buruh tani dan budak. Seperti misalnya kalau buruh tani, orang yang bekerja di lahan atau di tanah orang lain ya. Itu atau budak seperti misalnya asisten rumah tangga atau pembantu seperti itu ya. Nah, jadi ini dianggap golongan atas, golongan menengah, ini golongan bawah. Namun hal ini jangan sampai menyebabkan adanya perbedaan dalam bersikap ya. Nah, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jangan mentang-mentang orang kaya bisa berlaku sewenang-wenang atau seenaknya terhadap orang yang memiliki status sosial di bawahnya ya. Kita tidak boleh seperti itu. Semua orang harus diperlakukan sama dalam golongan apapun. Dampak positif dan negatif keberagaman. Dampak positifnya, terciptanya sikap saling menghormati, meningkatkan persatuan dan kesatuan, terciptanya kesejahteraan Indonesia. Dampak negatif, timbulnya sukuisme. Apa itu sukuisme? Ini adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lah yang lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Nah, itu tidak boleh ya. Timbulnya diskriminatif, membeda-bedakan manusia dalam kehidupan masyarakat ya, diskriminatif.
seperti itu. Nah, dalam keberagaman antar golongan kita tidak boleh diskriminatif terhadap orang yang status sosialnya kita merasa bahwa status sosial orang tersebut berada di bawah kita. Jadi kita berlaku sewenang-wenang. Nah, itu tidak boleh. Itu bisa dikatakan sebagai sikap diskriminatif. Atau kalian misalnya terhadap teman, ya, ada teman kalian yang anaknya tukang buruh cuci, anaknya buruh tani. Nah, kalian bertindak sewenang-wenang atau tidak mau berteman dengan mereka. Nah, itu tidak boleh. Itu bisa disebut dengan sikap diskriminatif. Kita tidak boleh memiliki sikap tersebut, ya. Rawan terhadap perpecahan, ya, keberagaman, beraneka ragam. Apabila keberagaman masyarakat tidak disikapi bijaksana, akan memupuk bibit konflik yang berujung perpecahan di dalam masyarakat. Nah, biasanya adanya perpecahan ini karena merasa sukunya lah yang paling baik, merasa bahwa bahasanya misalnya yang paling baik, merasa bahwa dirinya lah yang paling baik, jadi tidak menghargai atau menghormati pendapat orang lain, seperti itu. Nah, ini ada dampak positif dan dampak negatifnya, ya. Berikutnya, hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berada dalam lambang burung Garuda, dicengkram oleh kaki burung Garuda dalam pita putih, ya, dicengkram oleh kaki burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari ungkapan Jawa kuno dari sebuah buku atau kitab yang ditulis Empu Tantular dengan judul Sutasoma pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia ini, ya. Lambang burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sangat cocok dijadikan semboyan bagi negara kita karena negara kita adalah negara yang berbeda-beda, beraneka ragam. Ya, diharapkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kita bisa bersatu dengan memahami, dengan mengamalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya perpecahan walaupun dalam kenyataannya masih terjadi, ya, adanya perpecahan karena misalnya masalah agama, bisa kita sering lihat di berita, ya, dan berharap semakin kesini kita semakin menyadari bahwa perbedaan itu indah, ya, anak-anak. Arti penting keberagaman. Keberagaman bukan unsur perpecahan, justru menciptakan kesatuan bangsa dan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Kita harus bangga memiliki bangsa yang beraneka ragam, ya, beraneka ragam bahasa, budaya, ya. Dengan memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas dan inovasi bangsa. Berikutnya, perilaku yang harus kita miliki. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleran itu toleransi, ya, saling menghargai, saling menghormati. Contoh perilaku toleransi dalam kehidupan beragama: menghormati serta menghargai agama yang dianut oleh orang lain, tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan, mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kedua, perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang suku dan ras, ya. Jadi berteman hanya dengan suku yang sama, tidak, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan hal seperti itu. Menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan, tidak menganggap bahwa suku atau rasnya lah yang paling baik karena semua memiliki kedudukan yang sama. Perilaku toleransi terhadap keberagaman antar golongan, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosialnya, semua manusia diperlakukan sama di mata hukum, ya. Dengan materi kali ini kita diharapkan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Nah, untuk materi kali ini mengenai keberagaman suku, agama, dan ras dan antar golongan itu sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.